Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi nasional kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024 pada Rabu 13 November ini hari, dengan fokus utama pada kesiapan pilkada yang semakin dekat. Namun selama ini, semenjak Indonesia Merdeka, belum pernah masa kepemimpinan pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu paralel, belum pernah. Selalu berbeda. Misalnya, di tahun 2014. Ingat, di zaman Orde Baru, tidak ada pilkada. Semua kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu ditunjuk oleh presiden atas usulan Mendagri. Sama seperti PJ sekarang. Pilkada baru ada setelah ada reformasi. Nah, ada daerah yang sudah siap melakukan pilkada. Ada yang belum siap. Ada yang terbentuk baru, mekaran. Nah, terjadi ketidakharmonisan pembangunan antara pemerintah pusat dengan provinsi, provinsi dan kabupaten, kabupaten dengan provinsinya, provinsinya dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat perencanaan pembangunan 5 tahun, misalnya 2014. Ini bukan zaman Pak Jokowi ya, saya ngasih contoh aja. Dari tahun 99 nih. 14 Pak Jokowi menjabat. Program 5 tahunnya sampai 2019. 2016 ada pilkada. Gubernur, bupati, wali kota. 2017 ada lagi pilkada. Jakarta diantaranya. Yang rame itu. Kemudian 2019 ada lagi 171 daerah pilkada. Sampai dengan 2019. Jadi para kepala daerah yang lahir dari pilkada 2016 menjabat sampai 2021, kemudian 2017 sampai dengan 2022, 2018, 2023 tidak paralel dengan masa jabatan pemerintahan pusat yang memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Masuknya di tengah. Nah, ini membuat terjadi ketidaksinkronan, ketidakharmonisan karena pemerintah pusat tidak didukung, programnya belum tentu paralel. Karena apa? Karena setiap gubernur mau kampanye seperti sekarang, setiap bupati mau kampanye wali kota, mereka punya janji politik sendiri kepada rakyatnya. Macam-macam lah. Ada yang janji politiknya nanti, saya akan bangun jembatan yang panjang. Saya akan bangun infrastruktur. Saya buat sekolah gratis, macam-macam. Saya buat jalan yang di situ. Itu janji politik. Gitu. Ada yang punya janji politiknya akan membuat inovasi, merubah padi menjadi beras, gitu. Ada lagi yang punya janji hebat. Kalau saya nanti sebagai bupati, saya akan naikkan ekonomi mikro. Saya dorong ekonomi makro supaya inflasinya naik terus. Mantap, saya bilang gitu ini. Mantap ini. Inflasi harga naik terus, kau langsung di demo sama rakyat. Dia nggak ngerti apa itu ekonomi mikro, ekonomi makro. Iya. Ada lagi yang ngomong digitalisasi, digital. Aduh. Ya, apapun juga itu namanya janji politik. Terlepas dari kualitasnya. Nah, presiden punya janji politik. Gubernur punya janji politik supaya dia dipilih. Bupati, wali kota gitu juga. Belum tentu paralel. Apalagi masa jabatannya beda. Makanya kemudian di tahun 2004, jangan salah ya, Bapak ini kita orang lapangan semua. Ya. Saya pernah ngalami juga lah di kecamatan, jadi Kapolsek, Pak Endi paham.
Saya pernah jadi juga di kabupaten, pernah juga Kapolres, Kapolda, ya Papua maupun di Jakarta, dan juga di tingkat nasional. Jadi kita semua orang lapangan. Di lapangan yang terjadi, kita lihat bagaimana benturan antara ketidakharmonisan kepala daerah, misalnya antara provinsi dengan kabupaten, apalagi mereka ada pengaruh unsur politis, karena semuanya rata-rata kader partai politik atau didukung oleh partai politik. Jarang yang independen menang, ada tapi jarang. Kalau beda partai politik antara gubernur dengan bupati wali kota, kadang-kadang saling ngunci. Contoh aja misalnya masalah pembagian tugas untuk pendidikan TK, SD, SMP di bawah kabupaten atau bawah provinsi? Kabupaten, kecuali di Papua, SMA juga. Tapi SMA dan SMK ada di bawah gubernur, Pak Saf. Jadi kalau Pak Saf ini misalnya sentimen sama salah satu bupati di Aceh, wali kota Aceh, anggaran ini dipersulit, guru-gurunya ngeluh, sekolahnya jelek-jelek SMA-nya. Nanti yang disalahin siapa? Biar yang disalahin bupatinya nggak bisa koordinasi sama gubernur. Jalan, kan ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Saya berapa kali melihat saling kunci. Apalagi kalau bupatinya mau running menjadi gubernur. Betul nggak? Calon saingannya gubernur, ya nggak? Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.